Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini ada informasi penting ya langsung dari BKN. Di sini katakan baru saja 2 langkah penting BKN agar P1, P2, P3, P4 status TP P3K 2022 itu diakomodir menjadi ASN P3K, dan ini juga berlaku untuk P3K teknis Bapak Ibu ya. Dan bahan yang diangkat utama pada hari ini adalah adanya isu utama terkait sistem perankingan ya. Kita sudah melihat beberapa waktu yang lalu banyak isu yang berhembus terkait dengan sistem perankingan untuk P3K ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Perihal 2 langkah penting BKN agar P1, P2, P3, P4 status TP bisa diakomodir menjadi ASN P3K, isu utama sistem perankingan, dan ini termasuk juga untuk P3K teknis. Oke, kita langsung to the point saja ke informasi. Baru-baru saja Bapak Ibu ya, hari ini 7 Mei ya, ada informasi penting dari Badan Kepegawaian Negara ya. Di sini katakan bahwa 2 langkah penting BKN agar makin banyak honorer menjadi P3K. Di sini juga dibahas terkait isu utama sistem perankingan ya. Kita coba cek di sini. Di sini katakan di jpnn.com ya, dirilis di jpn.com Jakarta, bahwasanya untuk Badan Kepegawaian Negara BKN itu melakukan 2 langkah penting untuk menekan angka kekosongan formasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022. Jadi ada semacam langkah strategis ya yang coba diambil oleh Badan Kepegawaian Negara dalam rangka menekan ya kekosongan formasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022. Ini masih berkutat di P3K 2022 ya, terutama bagi yang belum mendapatkan penempatan, terutama guru Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan pemerintah tidak ingin formasi P3K guru. Nah, di sini dibahas pemerintah tidak ingin formasi P3K guru dan P3K teknis 2022 banyak yang tidak terisi, yang bisa mengganggu pencapaian program pengangkatan tenaga non ASN atau honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi ini sepertinya menindaklanjuti hasil pengumuman kemarin Bapak Ibu ya, yang mana masih banyak formasi P3K guru dan juga teknis yang masih kosong, sehingga sepertinya ada langkah penting lagi yang dilakukan oleh BKN Bapak Ibu ya untuk mengisi kekosongan formasi. Nah, mudah-mudahan saja bisa diakomodir semua ya menjadi ASN P3K. Nah, di sini dikatakan ya bahwa pertama melalui surat bernomor 4648 BMP0101 tertanggal 4 Mei 2023, BKN selaku pimpinan Panselnas CASN itu mengumumkan perpanjangan waktu pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk penetapan NIP P3K Guru 2022. Jadi ini salah satu langkahnya itu adalah perpanjangan ya, perpanjangan pengisian DRH. Kemudian di sini dikatakan jadwal pengisian DRH NIP P3K Guru 2022 yang semula disampaikan mulai 15 April sampai 4 Mei 2023 diperpanjang hingga 13 Mei 2023 Bapak Ibu ya. Usul penetapan NIP P3K yang semula mulai 28 April sampai 22 Mei 2023 akhirnya diperpanjang hingga 31 Mei 2023. Nah, ini info dari BKN Bapak Ibu dan resmi. Nah, di sini dikatakan oleh Auditia Nugraha Daspito, Pranata Komputer Ahli Madya, Direktorat Pengembangan Si ASN BKN, sebagai narasumber dialog berdetail tanya jawab P3K 2022 yang disiarkan live di channel YouTube BKN, menyebut sejumlah alasan perpanjangan jadwal pengisian DRH NIP P3K Guru 2022. Yang pertama, bahwa sesuai ketentuan peserta seleksi P3K yang tidak mengisi DRH itu dianggap mengundurkan diri. Peserta yang sudah dinyatakan lulus
lulus seleksi tetapi mengundurkan diri maka bakal terkena sanksi, yakni tidak bisa ikut mendaftar seleksi P3K di tahun berikutnya. Nah, itu alasan sehingga ada perpanjangan pengisian DRH. Karena kenapa? Ketika peserta tidak mengisi DRH, maka dianggap mengundurkan diri. Kalau dianggap mengundurkan diri, maka bakal terkena sanksi, tidak bisa mendaftar di tahun berikutnya. Nah, ini yang ditakutkan oleh pihak BKN Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan jika yang dianggap mengundurkan diri jumlahnya banyak, maka berpotensi formasi kosong juga bertambah. Dia menyebut masih ada sekitar 20% peserta yang belum mengisi daftar riwayat hidup. Nah, masih banyak Bapak Ibu ya. Sebanyak 80% sudah mengisi DRH. Perpanjangan DRH ini khusus P3K guru ya. Kemudian yang kedua adalah perpanjangan jadwal pengisian DRH juga atas usulan sejumlah Pemda. Pasalnya muncul kendala-kendala teknis dalam pengurusan surat keterangan kesehatan, SKCK, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, ada beberapa kasus peserta yang username dan passwordnya diketahui pihak lain dan disalahgunakan. Ya, ini yang bahaya Bapak Ibu ya. Pihak lain ini menyatakan mengundurkan diri padahal peserta yang asli tidak mengundurkan diri. Ada yang password dan username-nya ada di tangan orang lain menyatakan mengundurkan diri padahal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri. Ini yang perlu dicek lagi, ujar Auditia mengungkap fakta mencengangkan ini. Nah, kemudian di sini dikatakan Sri Murtaningsih, narasumber dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan ASN BKN, mengatakan perpanjangan jadwal ini otomatis juga berdampak pada jadwal usul penetapan NIP P3K Guru 2022. Nah, kemudian di sini ada yang mengenai sistem ranking. Nah, ternyata Bapak Ibu guru ya, sistem ranking ini khusus untuk P3K teknis ya. Jadi tidak berlaku untuk P3K guru. Dari acara dialog tersebut juga terungkap ada sinyal kuat dari bahwa sistem ranking bakal diterapkan untuk mengatasi banyaknya formasi kosong P3K teknis 2022 ya. Jadi untuk sistem ranking ini Bapak Ibu perlu ketahui bukan untuk guru ya, bukan untuk guru P3K 2022, tetapi sistem ranking ini semata-mata diperuntukkan untuk P3K teknis 2022. Jadi sudah terjawab ya. Nah, di sini katakan Berry Barusman selaku moderator dialog langsung menyebut bahwa isu utama terkait seleksi P3K teknis 2022 ialah sistem perankingan seperti pernah diterapkan pada seleksi CPNS 2018 silam. Sudah viral tagar guru massal P3K teknis. Lantas banyak bertanya apakah akan ada peranking seperti CASN 2018. Nah, jadi di sini katakan bahwa Aryo dari Direktorat Pengelola Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu Menteri Pan-RB Bapak Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan pernyataan terkait aspirasi para peserta P3K teknis 2022. Menteri Azwar telah meminta BKN untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi P3K. Mempan meminta BKN melakukan simulasi setelah ada masukan tentang passing rate, progres yang masih kita exercise ya, ujar Aryo. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya Bapak Ibu untuk isu utama terkait dengan sistem ranking itu sudah terjawab ya. Itu gunanya untuk P3K teknis, bukan untuk P3K guru. Jadi sedangkan untuk P3K guru, kebijakan yang diberikan itu adalah perpanjangan pengisian DRH agar tidak gagal untuk mendapatkan NIP P3K. Karena kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengisi DRH, maka dianggap mengundurkan diri. Jadi secara otomatis tidak bisa ya, tidak bisa untuk lanjut di P3K berikutnya. Nah, sedangkan terkait dengan langkah penting ya BKN agar makin banyak honorer jadi P3K, sepertinya itu juga nantinya berdampak pada pelaksanaan P3K Guru 2023. Karena otomatis kalau pengisian DRH itu molor Bapak Ibu, maka tentunya berdampak kepada penetapan NIP dan tentunya juga berdampak kepada P3K Guru 2023. Tapi mudah-mudahan saja P3K Guru 2023 itu tetap istilahnya mengarah kepada kebijakan untuk penuntasan guru honorer yang belum terangkat. Oke, semoga bermanfaat.
Tapi kemudian di sini juga ya ada kabar baik ya dari salah satu guru lulus PG yang optimis bahwa 2023 berpihak kepada P1. Yakin Mas Nadiem penuhi janji. Mudah-mudahan saja ya. Jadi guru lulus PG optimistis P3K 2023 akan berdampak kepada prioritas 1. Keyakinan tersebut setelah Mendikbudristek bertemu dengan Menpan RB Azwar Anas, Kemenkeu dan Kemendagri. Pertemuan Mas Nadiem dengan 3 kementerian menjadi kabar baik bagi guru lulus PG, kata Ketua Forum Guru Honor Lulus PG FGHNS Ibu Heti Kustrianingsih. Heti masih ingat pernyataan Mas Nadiem ya pada HUT ke-77 PGRI pada 3 Desember 2022 bahwa ada 3 kebijakan yang akan ditempuh pada seleksi P3K Guru 2023. Ketiga kebijakan tersebut ya, jika Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Nah, ini juga kami sudah sering jelaskan ya, mudah-mudahan saja Mas Nadiem konsekuen dengan 3 janjinya ini. Karena kalau 3 janji ini bisa direalisasikan, maka secara otomatis guru honorer itu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.